Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah kali ini. Saya percaya Jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan bersuka cita selalu. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tanganmu, haleluya. Kita sudah ada di minggu yang ketiga di bulan Desember tahun 2022. Kita sudah ada di penghujung tahun, semua karena anugerah Tuhan. Yang mengalami kebaikan Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik, haleluya, puji Tuhan. Siapkan hatimu jemaat Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami memperoleh kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau pelihara kami sepanjang tahun ini. Itu bukti kasih-Mu, bukti cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mau datang di rumah Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau Allah yang ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar ibadah kami mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati setiap jemaat yang hadir, bahkan yang masih dalam perjalanan Engkau sertai. Biar Tuhan kami boleh sama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau suci kuduskan hati pikiran kami. Biar kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat cinta-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih yang kami alami Tuhan, yang ku alami sepanjang tahun ini dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sambil angkat tanganmu katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini ya Tuhan. Adakan syukur bagimu. Saya rindu biar jemaat Tuhan nyanyikan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang kami alami Tuhan, hari demi hari dalam hidup kami. Ya, terima kasih untuk sepanjang hidup kami. Hidupku, sama-sama nyanyikan buat Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sambil angkat tanganmu sama Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan bagi kami. Tuhan adakan. Kami mengucap syukur sama Tuhan. Syukur bagimu. Sekali lagi nyanyikan sama Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini ya Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan kami yang baik dalam hidup kami. Sebab itu hati kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Lambaikan tangan bersama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Jemaat Tuhan nyanyikan buat Tuhan. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Sekali lagi sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Lambaikan tangan bersama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sambil tepuk tangan katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu
Engkau tetap Tuhan kami yang ajaib. Yesusku ajaib bagi. Sekali lagi buat Tuhan, lambaikan tanganmu. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragamu. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragamu. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi. Sampai bumi berlalu dan habislah ragamu. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan kita baik? Lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Boleh bagikan sukacitamu samping kiri kananmu. Kasih salam sehat. Katakan Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Haleluya. Seperti air madu. Sama-sama bertepuk tangan. Dari batu karang. Tepuk tangan buat Tuhan. Dicicip air madu yang manis. Bukankah Tuhan kita baik? Oh lihatlah. Amin. Tuhan Yesus baik. Ya. Dicicip air madu yang manis. Jemaat Tuhan saja katakan. Seperti air madu. Amin, amin, amin. Dicicip. Dia Tuhan kita yang baik. Oh lihatlah. Air madu yang manis. Lambaikan tangan sama-sama. Seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Bukankah Tuhan kita baik? Oh lihatlah. Amin. Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Seperti air madu. Lambaikan tanganmu. Dari batu karang. Ya. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah. Tuhan Yesus baik. Amin. Dicicip air madu. Boleh angkat tangan dua-dua sama Tuhan. Katakan. Seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Tuhan kita baik. Oh lihatlah. Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Sekali lagi untuk Tuhan. Seperti air madu. Amin. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah. Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah. Oh lihatlah. Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Sekali lagi. Oh lihatlah. Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan persembahan yang kedua untuk misi penginjilan, saudara dapat memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruangan ibadah. Kita siapkan persembahan kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa.
Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru Tuhan curahkan bagi kami. Saat ini diberi kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Hai Jemaat Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Jemaat Tuhan hari ini. Selin, Ya. di Natal ini kok mau kado apa? Ya tidak banyak sih, hanya satu. Satu catok, satu baju baru, satu cincin baru, Tunggu. satu jaket Banyak baru, sekali ya. satu pacar baru. Tadi katanya cuma satu. Iya satu toh. Astaga. Sudah, tunggu dulu. Kita mau kasih informasi dulu untuk Jemaat iya. Tuhan. Inilah Sunday Update 18 Desember 2022. 2 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 dan akan memasuki tahun 2023, tahun anugerah dari Tuhan yang akan kita jalani. Jika kita mengingat kembali perjalanan iman kita sepanjang tahun ini, pasti kita akan berkata, Tuhan Yesus sangat baik. Maka sebagai bentuk ucapan syukur kita memasuki tahun 2023, Jemaat diberikan kesempatan untuk membawa persembahan ucapan syukur awal tahun, buah bungaran, yang amplopnya telah dibagikan di pintu masuk. Persembahan ini akan Jemaat persembahkan di ibadah tahun baru 1 Januari 2023. Berilah yang terbaik yang dapat saudara berikan dengan penuh sukacita. Ibadah Raya Natal GB Wotuar akan diadakan pada hari Minggu 25 Desember 2022. Ibadah Raya Natal hanya dilakukan 2 kali, yaitu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Mari bersuka cita merayakan kelahiran Yesus Kristus bersama keluarga dan sahabat-sahabat saudara. Ibadah tutup tahun GB Wotuar akan diadakan hari Sabtu 31 Desember 2022 jam setengah 11 malam. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus dan pembagian ayat-ayat emas. Informasi untuk ibadah doa malam dan doa puasa akan ditiadakan dan akan diadakan kembali pada bulan Januari 2023. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan butuh dikonseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai dengan Kamis pukul 10 sampai dengan 11 siang. Bertempat di Menara Doa lantai 2. Dan ini terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Januari 2023. Dan ibadah hanya akan dilaksanakan 1 kali, yaitu jam 10 pagi. Dan jemaat Tuhan akan membawa persembahan ucapan syukur awal tahun. Semoga hari Natal saudara dihiasi kegembiraan Dan penuh dengan cinta. Demikianlah Sunday Update. Happy Sunday. God bless you. Haleluya. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang percaya Dia Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Amin saudara. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Mari pagi hari ini kita bersama-sama belajar pujian. Kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan sama-sama kami. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Mari jemaat Tuhan katakan, sempurna kuasa-Mu,
Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan yang membelah, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan suara-suara yang terbagi bagi anak kita yang dahsyat. Engkau pembuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Di dalam kelemahan, katakan sempurna kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, ya Tuhan. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Amin. Di dalam, mari katakan dengan iman saudara. Kelemahan, sempurna kuasa-Mu Tuhan. Sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku, yang lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari apa yang percaya katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari jemaat Tuhan katakan, yang membelah laut, ya Tuhan, karena kuasa. Katakan dengan imanmu saudara, dengan kesungguhan hati, Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Ya, Kau pembuat. Sekali lagi dengan iman saudara katakan, yang membelah laut, yang teduhkan. Amin Tuhan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa. Oh, Kau yang memegang hidup kami. Yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan, Kau pembuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Kau pembuat
mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Oh, mari naikkan sembahmu. Katakan, yes Tuhan, kami percaya kuasa-Mu. Kau pembuat mujizat. Oh, syadama bakara balabaya labasya. Kami percaya akan kuasa-Mu. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dahulu, sekarang, dan selamanya hidup kami. Janji-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih, mujizat-Mu tetap bagi kami yang percaya kepada-Mu. Naikkan sembah-Mu. Oh, kami bersyukur. Mari sembah Tuhan, ya sembah Tuhan. Kau yang mujizat dalam hidup kami, yang buat mujizat, Kau yang menjamah kami. Kau heran dan ajaib, Kau sembuhkan kami. Kau yang memegang hidup kami. Apapun persoalan hidup kami Tuhan, satu keyakinan kami percaya Kau yang memegang hidup kami. Oh sampai hari ini kami merasakan kasih. Sampai hari ini merasakan terima kasih Tuhan. Kami menyembah Kau yang hidup. Kau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Oh ya Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Rabba. Oh ya Oh Yesus, kami percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Mari selesaikan sembah-Mu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan ada di tempat ini. Ya Tuhan. Mari yang percaya, mari angkat kedua tangan bersama-sama katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan, katakan dengan imanmu saudara. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati.
Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami bersuka cita atas karya dan kasih-Mu yang sungguh amat besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu kami boleh menyembah memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan kuasa dan karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk mujizat yang paling besar, yaitu kedatangan-Mu bagi kami sebagai orang yang berdosa. Sebetulnya kami kehilangan pengharapan. Tapi ketika Engkau datang bagi kami, Engkau memberikan pengharapan yang luar biasa bagi kami. Sehingga kami yang berdosa ini Engkau boleh selamatkan. Terima kasih untuk kasih dan karya-Mu yang luar biasa itu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu hari ini. Dan tiba saatnya kami akan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran sungguh-sungguh itu tetap tinggal di dalam hati kami. Dan kami senantiasa menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, hamba terbatas adanya, biarlah Engkau kuasai dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kuasai kami semua sidang jemaat-Mu, sehingga kami boleh memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Kami sambut pemberitaan firman-Mu dalam satu nama yang ajaib berkuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur, terima kasih untuk waktu ini kita boleh berjumpa bersama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Dan saya ingin mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan. Saya beberapa waktu belakang ini berkhotbah tentang khotbah berseri tentang kitab 1 Yohanes yang saya khotbahkan saudara. Dan hari ini memasuki minggu keempat, saya punya jadwal, saya akan berkhotbah tetap di 1 Yohanes. Minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu saya khotbah di 1 Yohanes pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dan kali ini saya mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan saya beri tema renungan kita pada siang ini dengan satu tema ujian kasih. Mari bersama-sama kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikopnya diberi tema perintah yang baru. Ayat 7, perhatikan dengan baik-baik. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, menyimpan dalam hati, merenungkannya lalu kita melakukan dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bukunya yang berjudul The Best Is Yet to Be, yang terbaik belum datang, Henry Duberville menceritakan sebuah kisah di buku itu. Dia bercerita tentang seorang anak, seorang gadis kecil di London yang mendapatkan penghargaan dalam suatu pameran bunga. Yang anak kecil ini ikut sertakan di pameran itu adalah bunga yang dia tanam di sebuah pot, sebuah teko yang sudah retak. Dan kemudian dia ikutkan dalam pameran itu saudara. Lalu saudara,
Dari pameran itu dia mendapatkan penghargaan sebagai bunga yang terindah, saudara. Yang dia ikut sertakannya. Nah, bunga itu selalu dia taruh, yang dia taruh di teko itu selalu dia taruh di jendela rumahnya yang kumuh, yang sangat sederhana. Dan kemudian dia piara di situ. Lalu waktu ditanya kepada anak kecil ini, bagaimana kamu bisa merawat bunga ini? Dan kemudian dia bisa memenangkan lomba di pertandingan pameran bunga itu. Bagaimana kamu bisa piara bunga ini di lingkungan yang sebetulnya tidak memungkinkan dia tumbuh seindah ini, saudara. Saudaraku yang kekasih, lalu anak kecil itu, gadis kecil itu yang diceritakan oleh Henry Duberville itu, saudara, dalam bukunya itu. Dia berkata begini, saya selalu memindah-mindahkan posisi bunga itu agar bunga itu selalu terkena sinar matahari. Kemudian di buku itu Duberville mengingatkan kepada semua pembacanya dengan perkataan Yesus, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Itu kata Tuhan Yesus. Saudara baca dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9. Dari cerita ini, dari kisah dari Duberville ini dalam bukunya tentang seorang gadis kecil ini, saudara. Dari sini kita dapat menarik sebuah pelajaran. Bahwa kalau saya dan saudara itu terus menerus menjaga hati kita, menjaga diri kita, tetap berada di dalam kasih Kristus. Maka kita bisa menunjukkan kasih itu kepada sesama. Yesus memperkenalkan hal ini. Dia berkata pada bagian selanjutnya dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10 dan 12 dan sampai 13. Dia bilang begini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Lalu dia lanjut, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Saudaraku yang kekasih, saya dan saudara kita dapat merasakan kehangatan kasih Kristus bila kita mentaati perintah, mengasihi dan melayani sesama. Saudaraku yang kekasih, saya selalu berulang-ulang bilang bahwa saya dan saudara ini diselamatkan hanya oleh iman. By grace, grace alone, saudara. Lalu saudara, iman saya dan saudara, iman yang benar itu tidak pernah berdiri sendiri. Iman yang benar itu harus berbuah apa saudara? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan bukan syarat keselamatan, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan adalah buah dari iman. Jadi kesimpulannya bahwa iman yang benar itu berbuah pada perbuatan baik, termasuk saling mengasihi sesama. Saudara, melakukan atau kita taat pada perintah Tuhan merupakan salah satu buah dari iman. Kalau kita punya iman yang sejati, kalau kita punya iman yang benar, pasti berbuah pada perbuatan yang baik. Kita taat pada perintah Tuhan. Saudara, mustahil orang yang beriman, kalau saudara nanti baca dari 1 Yohanes ini, saudara menemukan pada pasal 4, dibilang begini, Allah itu adalah kasih. Setiap orang yang percaya itu berasal dari Allah, yang adalah kasih. Otomatis orang percaya itu harus mengimplementasikan kasih itu, saudaraku yang kekasih. Makanya kalau saudara baca bagian berikutnya, saudara akan menemukan di sana, kalau saudara tidak mengasihi, saudara itu pendusta. Kita menjadi orang yang berdusta kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi sesama? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mustahil orang yang beriman, mustahil orang yang berasal dari Allah, mustahil orang yang mengenal Allah itu kemudian dia tidak menetaati perintahnya, termasuk mengasihi sesama. Itu sebabnya hari ini kita belajar berdasarkan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 ini.
Maka ada sebuah pertanyaan bagi saya dan saudara. Bagaimana indikatornya bahwa kita menunjukkan kita taat, kita mengenal Allah, kita memiliki iman yang sejati, iman yang benar atau tidak? Apa indikatornya kita ini orang betul-betul mengenal Allah? Apa indikatornya kalau saya dan saudara ini betul-betul orang yang berasal dari Allah, orang yang memiliki iman yang sejati? Saudara, iman yang benar dan yang palsu itu diukur salah satunya lewat kasih kita kepada sesama. Pertanyaannya bagi saya dan saudara hari ini, bagi kita semua, bagaimana kita menunjukkan kita memiliki iman yang benar? Bagaimana kita menunjukkan kita betul-betul berasal dari Allah, kita memiliki kasih kepada Allah? Bagaimana? Kita belajar hari ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada kita semua berdasarkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan 11 ini. Saudara, bagaimana kita betul-betul disebut orang Kristen? Indikatornya apa, saudara? Yang pertama, saudaraku yang kekasih, kasih kepada sesama yang harus kita dasarkan pada kasih Kristus yang telah mengasihi saya dan saudara. Itu indikatornya, saudara. Ayat 7 bilang begini sampai dengan ayat 8. Coba perhatikan baik-baik. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama yaitu firman Allah yang kamu dengar. Lalu dia sambung lagi, saudara. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Kayaknya permainan kata ya di situ. Ada perintah baru lalu ada perintah lama. Lalu kemudian dia bilang bukan perintah baru juga. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu. Saudaraku yang kekasih, saya percaya bahwa perintah baru dan perintah lama ini sama, saudara. Ayat 8 disebutkan tetapi perintah baru juga. Perintah baru itu sama dengan perintah lama. Tentang apa, saudara? Tentang mengasihi sesama. Perintah ini sudah diajarkan kepada orang Israel. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu karena karya anugerah Tuhan yang luar biasa bagi orang Israel ini. Itu kasih Tuhan yang luar biasa bagi mereka. Bangsa yang tegar tekuk, bangsa yang suka melawan Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Lalu kalau saudara baca dalam kitab Imamat, saudara akan menemukan di sana perintah ini diberikan kepada orang Israel. Kalau saudara baca dalam Imamat pasal 19 ayat 18, di sana dikatakan begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa, saudara? Artinya perintah baru tidak benar-benar baru karena sudah diajarkan dan prinsip ini ada dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saudara-saudaraku, orang Israel itu memahami, mengasihi sesama itu, saudara, kalau orang itu sesama bangsanya. Orang Israel itu akan mengasihi kalau orang itu orang Yahudi. Tapi juga mereka akan mengasihi orang di luar Yahudi kalau orang di luar Yahudi itu sudah bergabung menjadi anggota orang Yahudi. Itu konsep berpikirnya mengasihi sesama orang Yahudi. Tapi Yesus memberikan sebuah perintah yang baru, mengasihi sesama itu tidak hanya dilandaskan pada status geografis. Tetapi keluar dari itu. Makanya Yesus bilang, saudara, supaya saya dan saudara kita mengasihi sesama. Kenapa? Karena Tuhan telah beranugerah. Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan telah menyelamatkan kita. Maka kasihilah sesamamu manusia. Lalu kemudian perintah ini menjadi baru secara kualitas. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia lewat peristiwa Natal yang kita rayakan pada bulan-bulan ini. Saudaraku yang kekasih, kenapa saudara? Karena Yesus memberikan teladan. Dia sudah menggenapinya secara sempurna lewat apa? Lewat penebusannya di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Di PL Yesus itu belum datang, saudara. Bagaimana orang di perjanjian lama itu beriman? Mereka berimannya ke depan, saudara. Tapi kita, orang-orang perjanjian baru itu, saudaraku, berimannya, konkretnya, yaitu apa? Mencontohi teladan Yesus Kristus yang telah sempurna mengasihi saya dan saudara. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 dia bilang begini.
Aku memberikan perintah baru yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti, garis bawahi kata, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kualitasnya luar biasa. Kenapa? Karena Allah sudah lewat Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, dia mencontohkannya, memberikan teladannya secara sempurna bagi saya dan saudara. Orang berdosa, tidak layak kita menerima, tapi kasihnya yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yesus memberikan teladan, bahkan teladannya itu dia mati di atas kayu salib. Yohanes pasal 4 ayat 10. Jadi kasih terhadap sesama itu yang menunjukkan kita mengasihi Allah. Kita orang mengenal Allah, kita berasal dari Allah. Kita memiliki iman yang sejati adalah jikalau kita mengasihi sesama kita. Mengasihi saudara-saudara kita. Berdasarkan apa saudara? Berdasarkan kasih Kristus yang telah mengasihi saya dan saudara. Yang telah mengasihi kita lebih dulu. Dan ini harus nyata terhadap orang-orang yang dekat dengan kita. Itu harus nyata kita implementasikan pada istri kita. Kita implementasikan pada anak-anak kita. Pada orang yang ada di dalam rumah kita. Orang yang ada di luar rumah kita. Orang yang ada satu gereja dengan kita. Orang yang ada di luar gereja kita. Bahkan orang yang tidak percaya sekalipun. Kita harus implementasikan kasih kepada sesama itu. Karena Allah terlebih dahulu lewat Yesus Kristus yang datang telah mengasihi kita lebih dahulu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi kasih kepada sesama itu harus kita dasarkan pada kasih Kristus kepada saya dan saudara. Ada seorang penulis buku bernama Ingrid Trobis. Dia bercerita tentang seorang temannya yang kira-kira usianya hampir 60 tahun saudara. Lalu temannya ini saudara itu kena penyakit Alzheimer, penyakit lupa. Kadang-kadang dia lupa, dia keluar rumah, dia tidak pulang-pulang. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu saudara, temannya ini orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu temannya ini punya suami, suaminya juga orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Lalu karena melihat kondisi istrinya ini, maka suaminya ini mengambil sebuah keputusan untuk mengurangi pekerjaannya di kantor. Bahkan dia mengambil satu tindakan ekstrim. Dia memutuskan untuk resign dari kantor itu saudara. Untuk merawat istrinya yang terserang Alzheimer itu. Lalu teman-temannya kantornya, suaminya ini bilang berkata kepada suaminya itu. Kamu tidak usah mengurangi pekerjaanmu, kamu tidak usah resign. Kan istrimu juga tidak tahu kamu berkorban seperti itu. Kamu bekerja saja. Bahkan ada teman-teman dari istri temannya itu. Teman Ingrid Trobis itu bilang kepada suaminya, kamu kan bisa cari istri baru, kata teman-temannya. Tapi kemudian suaminya menjawab kepada teman-temannya begini, aku melakukan semua ini karena yang pertama istriku adalah ibu dari 4 anak-anakku yang aku kasihi. Yang kedua, kenapa aku lakukan ini? Karena aku sudah berjanji kepada Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi aku untuk mengasihi istriku sampai akhir hidupku. Saudara, kalau saudara pemberkatan nikah, saudara dengar janji nikah sepasang suami istri, kita akan setia sampai maut memisahkan kita. Nah ini yang dipraktekkan karena kasih Kristus kepada suami temannya Ingrid Trobis itu. Ketika suatu saat saudara, sang istri ini agak sedikit siuman dari penyakit Alzheimer-nya. Lalu tiba-tiba Ingrid Trobis itu datang ke rumahnya. Dia bilang kepada Ingrid Trobis, Ingrid, kalau kamu nanti memimpin sebuah seminar, kalau kamu nanti menulis buku, saksikan tentang suamiku ini. Dia mengasihi aku waktu aku menikah dengan dia. Dan kasihnya itu tidak pernah luntur sampai pada hari ini. Waktu aku kena sakit Alzheimer ini. Luar biasa saudara. Apa yang mau saya gambarkan dari kisah ini? Kisah ini membuktikan bahwa kasih kepada sesama sebagai bukti orang yang percaya sejati. Kasih kepada sesama itu sebagai bukti kita berasal dari Allah. Karena Allah bilang Allah adalah kasih. Itu sebabnya saya dan saudara harus mengasihi sesama kita. Kasihnya didasarkan pada apa?
Kasihnya didasarkan pada kasih Kristus yang telah mengasihinya. Demikian pula saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Harusnya kasih kita kepada orang lain. Kasih kita pada suami kita. Kasih kita pada istri kita. Kasih kita pada anak-anak kita. Kasih kita pada orang yang ada dalam rumah kita. Orang di luar rumah kita. Orang yang satu gereja dengan kita. Orang yang di luar gereja kita. Bahkan orang yang tidak percaya sekalipun. Harus kita dasarkan pada kasih Kristus yang telah mengasihi saya dan saudara. Kita orang yang beriman sejati. Indikatornya apa saudara? Kita orang yang berasal dari Allah. Kita orang yang percaya kepada Allah. Indikatornya apa? Jikalau saya dan saudara mengasihi sesama ketika kita mendasarkan kasih itu terhadap kasih Kristus kepada kita yang mengasihi kita. Saudaraku yang kekasih, dan kasih itu bukan hanya pada orang dekat kita, tapi juga orang di luar kita. Yang kedua saudara, apa yang dapat saya dan saudara pelajari? Bagaimana saya dan saudara, indikator apa yang menyebabkan saya disebut orang Kristen sejati? Saudaraku, bagaimana kita bisa membuktikan kita mengasihi Allah? Kita menjadi orang yang beriman sejati berdasarkan 1 Yohanes pasal 2. Ayat yang ke-7 sampai dengan 11. Yaitu yang kedua, perhatikan ayat yang ke-9. Ayat 9 begini bilang. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Perhatikan baik-baik saudara. Dibilang begini, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara merayakan Natal, terang itu sudah datang hari ini. Saudara bilang saudara ada dalam terang, tapi saudara masih membenci saudara siapa saja, saudara itu masih berada dalam kegelapan sampai sekarang ini. Kata firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kata membenci itu saudara, dalam berbagai versi terjemahan Inggris, dipakai kata kerja yang aktif saudara. Kata kerja yang terus menerus saudara. Dikatakan ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara, pasal 4 ayat 20 saya ulang bilang kepada kita sekalian. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kata membenci itu adalah kata present tense, terus menerus membenci saudaranya. Kalau kita terus menerus membenci saudara kita, siapa saja saudara, kita adalah pendusta. Ini adalah ujian kasih bagi saya dan saudara yang sangat gamblang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua lewat Rasul Yohanes pada peringatan perayaan Natal yang kita akan lewati setiap hari sampai dengan bulan Desember ini. Tentang bagaimana kasih Allah yang luar biasa. Dan kalau kita membenci, kita adalah pendusta, kata firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa saya dan saudara bisa membenci orang lain? Mengapa saya dan saudara bisa membenci orang lain? Pertama saudara, karena orang itu menyakiti hati kita, betul ya? Kita bisa benci orang karena orang itu menyakiti hati kita. Membuat hati kita kepahitan. Entah itu dia melakukannya lewat perkataan, entah itu dia melakukannya lewat tindakan, melalui perbuatan, entah kita mungkin pernah ditipu oleh orang, kita sakit hati, entah apa saja mungkin sikapnya terhadap kita, kita benci orang, lalu kita membuat kita sakit hati dan kepahitan. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, sebagai orang yang beriman sejati, sebagai orang yang mengasihi Allah, kita berasal dari Allah, seharusnya melalui firman Allah ini kita bisa melalui proses yang tidak mudah ini. Dan tidak mengenakan bagi kita tentang kepahitan, sakit hati, bahkan kebencian. Saudaraku yang kekasih, sakit hati kalau dipelihara dia akan meningkat jadi kepahitan. Kalau sudah kepahitan dia meningkat pada kebencian. Saudara, ada seorang anak muda saudara. Dia datang kepada seorang bijak, dia berkata pada orang bijak itu. Dia dalam keadaan posisi penuh sakit hati, dia kepahitan dan penuh dengan kebencian. Lalu dia bertanya kepada orang bijak itu,
bagaimana supaya saya bisa mengatasi sakit hati saya bisa mengatasi kebencian saya bisa mengatasi kepahitan saya. Lalu orang bijak itu tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Dia mengambil, merogoh di kantongnya sebuah kantong yang berisi sebuah bubuk, lalu mengambil sebuah gelas yang berisi air, lalu memasukkan bubuk itu ke dalam air yang di dalam gelas itu dan memberikan kepada anak muda ini. Lalu setelah diberikan, dia memerintahkan kepada anak muda itu, coba aduk-aduk bubuk itu yang sudah ada dalam air. Lalu kalau sudah teraduk dengan baik, coba cicipi. Lalu dia minum, saudara. Baru dicicipi sedikit, saudara. Dia berteriak, wow, pahit sekali. Lalu kemudian tidak lama kemudian, orang muda itu diajak oleh orang bijak ini pergi ke belakang rumah. Ada sebuah danau yang bening, yang airnya begitu jernih. Lalu kemudian hal yang sama dia lakukan, saudara. Dia rogoh kantongnya, kemudian dia mengambil sebuah bubuk. Lalu kemudian dia taruh di danau itu, dia hambur di danau itu yang bening. Lalu dia aduk-aduk danau itu, dia ambil air itu, dia berikan ke orang muda itu. Lalu orang muda itu disuruh untuk mencicipi. Apa yang dilakukan orang muda? Waktu dia mencicipi, dia tidak merasakan kepahitan. Saudara, apa yang mau saya bagikan dari kisah ini? Kepahitan akan terasa jikalau hati kita sempit seperti gelas, sebuah gelas. Tetapi jikalau saya dan saudara memiliki hati seluas danau, maka hal-hal yang pahit itu tidak akan terasa pahit lagi. Itu sebabnya luaskanlah hatimu. Saya pernah, saudara, sakit hati. Saya ternak babi kan. Lalu tanah saya tidak besar, hanya ukuran 13 kali 20, tapi karena 2 meternya di depan diberikan jalan supaya luas jalan masuk. Dan tinggal 13, ukurannya mestinya 14 kali 20, tapi 1 meter sebelah sini dipotong, 2 meter depan dipotong jadi 13 kali 20, 18. Lalu kemudian berbatasan di sebelah sisi kirinya, sisi kanannya itu got. Lalu ada kandang orang lain. Dan got itu pada awalnya mengalir dengan baik. Mungkin agak 1 meter lebih got itu besar. Mengalir ke bawah dengan baik sekali, saudara. Beberapa lama saya ternak, dari 2006 saya ternak babi di situ. Saya beli tanah itu dengan harga 7 juta. Saya bangun kandang cuma 4-8 petak di situ. Lalu bertambah sampai seluruh tanah itu penuh dengan kandang. Saya bangun, sudah. Di depan saya juga banyak kandang. Ada Jaya Tani yang pembeli coklat di depan saya. Lalu kemudian ada beberapa peternak orang Bali. Airnya juga mengalir bersama ke situ. Satu kali, saudara, karena kandang di bawah itu dibangun, jadi dia tutup got itu. Waktu ditutup, saudara, air tidak mengalir ke bawah. Jadi semua tertumpuk di got yang 1 meter lebar, yang mungkin sekitar 40 panjangnya. Jadi kalau dia semua air dari atas mengalir ke situ, maka dia akan penuh dan meluap ke kandang orang yang ada di bawah. Dan satu kali, saudara, ditutup oleh orang yang ada di kandang samping saya itu. Saluran-saluran itu. Jadi dia meluap ke jalan dan penuh di jalan itu, kami tidak bisa lewat. Satu kali beberapa orang di atas itu bongkar. Dan saya juga, dia punya, bayangkan, saluran air saya dia tutup dengan, dia sumbat dengan semen, sudah. Tidak bisa keluar air, jadi meluap. Ketika meluap, itu lari ke tanah orang. Lalu satu kali, saudaraku yang kekasih, waktu dia tutup itu, saya pas datang di situ. Saya lihat, kenapa ditutup, banjir sekali. Orang di atas juga sudah mulai mengeluh. Lalu saya perintahkan kemenakan saya yang temani saya biasa ternak kasih makan babi itu untuk bongkar. Waktu dibongkar, air mengalir bagus ke dalam, tapi memang tidak mengalir sampai ke bawah. Lalu dia marah, saudara, yang di samping saya itu. Padahal dia juga aktivis gereja. Saya dengar dia majelis gereja. Dia marah, saya sementara campur dedak, konsentrat, campur pegang skop. Dia marah dan istrinya datang di pintu gudang saya sambil mengacung-acungkan parang. Saya bilang, saya pikir kalau saya ambil ini skop, saya pukul di kepalanya, pergi dia. Tapi hari itu saya tidak lakukan. Saya lepas skop itu, saya bilang, saya ini pendeta, kamu datangi saya dengan parang. Bayangkan. Waktu dia begitu mulai meredah marahnya. Dan akhirnya kami sepakat di situ untuk tidak mengalirkan di situ. Saya berkorban, saudara, untuk beli pipa 4 inci. Itu panjang sekali, saya harus putar lewat sana. Tidak lewat lagi di jalur itu.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mencoba untuk meluaskan hati saya. Walaupun sakit saudara, kita dibawakan parang itu dikata-katai saja saudara, itu sakit saudara. Tapi dibawakan parang itu lebih sakit di depan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak hari itu saya mencoba meluaskan hati saya. Dan saya mencoba untuk walaupun berkorban saya putar pembuangan air itu. Dan akhirnya saudara, beberapa waktu kemudian saya sementara membersihkan kandang. Bapak itu kemudian tegur saya, "Pak, kenapa belum pulang? Masih asik kerja Pak di sini." Saya coba meluaskan hatiku, saya tidak mau marah berkelanjutan. Mau sakit hati berkelanjutan. Karena itu tidak baik saudara. Saya tidak mengatakan kepada saudara sekalian, kepada kita semua bahwa kita orang Kristen tidak boleh sakit hati. Seperti yang saya alami, saya sakit hati. Jika ada orang yang menyakiti kita, menyakiti saya, kita harus mencoba untuk belajar bersandar kepada Injil Kristus untuk memiliki hati yang seluas danau itu. Supaya kita bisa belajar mengampuni. Karena apa saudara? Karena Kristus telah mengampuni kita. Itu sebabnya dia bilang kepada murid-muridnya, sampai berapa kali kita harus mengampuni? Murid-murid sampai 7 kali kah? Tidak, Tuhan Yesus bilang sampai 7 kali 77, itu artinya tak terbatas. Terus menerus kita mengampuni orang lain, mengampuni sesama kita. Kasih pada sesama itu harus diwujud nyatakan. Kasih kepada sesama itu menjadi indikator bahwa kita ini orang yang beriman sejati dan orang yang telah mengalami kasih Allah. Yaitu ketika saya dan saudara tidak terus-menerus hidup dalam kebencian kepada sesama. Yang ketiga dan yang terakhir. Apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan? Kasih terhadap sesama yang bagaimana? Yang harusnya menunjukkan kita ini orang yang beriman sejati. Yang betul-betul mengasihi Allah berdasarkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Yang ketiga, coba perhatikan baik-baik ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana dibilang firman Tuhan bagi kita sekalian. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan apa saudara? Membutakan matanya. Saudara yang ketiga, saudara, bagaimana saya dan saudara menunjukkan bahwa kita ini orang beriman sejati, indikatornya kita mengasihi Allah, kita berasal dari Allah berdasarkan teks yang kita baca ini. Yang ketiga, kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita justru menjadi teladan bagi orang lain. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali kalau kita mencermati kata penyesatan yang disebutkan pada ayat yang ke-10. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Itu dalam berbagai versi Inggris dipakai kata to cause stumbling. Dalam bahasa aslinya dipakai kata skandalon. Yang artinya batu sandungan. Jadi di dalam orang yang mengasihi sesamanya tidak ada batu sandungan. Tetapi sebaliknya orang yang mengasihi itu dia akan menjadi teladan bagi orang lain. Tetapi orang yang membenci saudaranya terus menerus, ia pasti menjadi batu sandungan bagi orang lain. Rasa benci itu tidak hanya berhenti di hati, ingat. Rasa benci kita kepada orang lain itu tidak hanya berhenti di hati. Tetapi pasti termanifestasikan, pasti terwujud di dalam kata-kata kita dan dalam tindakan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang menyimpan rasa benci itu saudara terus menerus seringkali melakukan hal-hal yang tidak masuk akal saudara. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ini artinya apa saudara? Apa yang dia lakukan orang yang terus menerus membenci itu tidak masuk akal saudara. Telah membutakan matanya. Saudara, kalau ada orang benci orang lain, maka orang lain itu kalau dia terlalu benci terus menerus, maka apapun yang dilakukan orang itu, apapun yang dikerjakan oleh orang itu, bagi dia tidak benar semua. Salah semua di matanya. Tidak ada sesuatu yang baik pada orang itu menurut dia. Makanya dibilang seperti orang yang berjalan dalam kegelapan.
Karena dia sudah buta lihat orang itu. Semua orang dianggap kalau dia jahat sama kita, dia benci sama orang itu. Apapun yang dilakukan orang itu tidak betul, tidak benar. Dan dia pasti menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita belajar Alkitab, ada banyak contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang seperti ini. Saudara-saudaraku, ada satu orang yang menyimpan sakit hati dalam dirinya. Padahal dia tidak diserang, saudara. Tapi diam-diam dia menaruh benci pada orang itu. Di dalam Alkitab diceritakan kisah ini. Dia sakit hati kepada kesuksesan orang lain. Orang banyak berkata begini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi Daud berpuluh-puluh ribu musuh. Lalu Saul sakit hati. Dia simpan kebencian dalam dirinya. Kebencian itu terus menerus disimpan. Dan muncul apa saudara? Kebencian yang luar biasa. Dan tidak hanya berhenti di hatinya, tapi termanifestasi dilakukan dalam tindakannya. Waktu Saul saudara tidak tahan tentang kebenciannya itu. Apa yang dilakukan oleh Saul? Dia ambil tombak, dia lempar Daud dengan tombak itu. Mau membunuh Daud. Tidak masuk akal saudara. Kenapa tidak masuk akal? Daud ini siapa? Daud ini yang mengalahkan orang Filistin. Mengusir orang-orang Filistin. Dia berjasa bagi orang Israel. Tapi karena kebencian Saul saudara pada Daud saudara. Saul melakukan hal yang tidak masuk akal. Pernah satu peristiwa. Daud itu hanya seorang diri. Dikejar oleh 3.000 pasukan. Bayangkan satu orang dikejar 3.000 pasukan dari Saul saudara. Tidak masuk akal kenapa saudara? Ini menghambur-hamburkan uang negara hanya untuk mengejar satu orang. Tidak masuk akal, gelap. Saudara-saudara yang kekasih. Lalu saudara lihat peristiwa yang pertama, Kain dan Habel. Kain dan Habel mempersembahkan persembahan mereka pada Tuhan. Waktu Habel punya diterima, Kain tidak. Kain marah, iri hati pada. Dia menaruh kebencian. Lalu apa yang dilakukan? Termanifestasi dalam apa saudara? Tindakan, dia bunuh Habel itu. Saudara tidak masuk akal kan, saudara kandungnya sendiri dia bunuh. Saudara suka yang kasih dalam Tuhan. Lalu saudara ingat peristiwa tentang Yusuf. Yusuf ini punya saudara-saudara. Dia selalu bercerita tentang mimpinya. Tapi satu kali karena dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia kunjungi saudara-saudaranya lagi ternak. Saudara-saudaranya menaruh kebencian yang terus menerus. Mereka bilang kita tangkap kita punya saudara itu, kita masukkan ke dalam sumur ini. Kita bunuh dia, masukkan dalam sumur ini. Lalu kemudian mereka ambil lagi adik mereka Yusuf itu. Lalu mereka kasih kepada pedagang-pedagang Arab untuk jadi budak, dijual ke Mesir. Saudaraku yang kekasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah-kisah ini, peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang dicatat dalam Alkitab ini harusnya menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Menjadi pelajaran bagi kita sebagai tanda supaya saya dan saudara itu hati-hati, kita waspada. Sebab jikalau kita terus-menerus membenci, maka kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi batu sandungan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Saudara ingat ada peristiwa yang baru-baru ini. Yang heboh tuh di media sosial, bukan hanya Sambo. Tapi ada satu yang kemudian namanya Christian Rudolf Tobing. Dia pendeta muda, mantan pendeta muda di sebuah gereja. Dia memendam 7 tahun kebencian pada temannya saudara. Lalu ada teman wanitanya itu berjalan dengan teman yang dia bencinya itu. Dia taruh juga kebencian pada temannya, cuma jalan dengan temannya yang dia benci selama 7 tahun itu. Satu kali dia ajak temannya karena tidak sempat mengajak 2 temannya yang dia benci itu. Yang sudah 7 tahun dia benci. Dia ajak ke apartemennya. Lalu apa yang dilakukan di apartemen? Dia bunuh saudara. Wanita itu. Lalu kemudian kalau saudara lihat di CCTV di Facebook ditampilkan bagaimana dia dengan tidak rasa bersalah. Tidak masuk akal saudara. Membunuh seorang wanita, temannya saudara. Kenapa? Karena dia menyimpan kebencian. Saudara ingat, saudara pernah nonton film Hotel Rwanda. Tahun 1994, Rwanda itu adalah sebuah negara kecil di tengah Afrika. Dia didiami oleh beberapa suku, 4 suku yang dominan. Tapi 2 suku yang paling dominan. Hampir 70-80% dikuasai oleh suku Hutu.
sisanya oleh suku Tutsi. Tapi suku Tutsi ini cirinya mereka tinggi-tinggi, perawakan agak sedikit terang. Tapi suku Hutu itu agak sedikit pendek-pendek, bulat dan hitam, pekat. Lalu kedua suku ini sudah tahun 1950-an itu sudah baku benci saudara, sakit hati. Belgia menjajah, dia provokator lagi. Lalu ada orang-orang tertentu dari suku Hutu ini selalu menyiarkan di radio tentang kebencian terhadap suku Tutsi. Itu terus dipelihara, itu terus di radio, di mana-mana setiap kampanye-kampanye, bahkan di dalam gereja pun dikampanyekan untuk tidak suka dengan orang Tutsi. Lalu apa yang terjadi? Berpuluh-puluh tahun. Pada tahun 1994, maka dibunuhlah kurang lebih hampir 1.800.000 sampai 1 juta dalam waktu 100 hari. Orang-orang Tutsi dan pendukung Tutsi yang ada di Rwanda. Bayangkan saudara, hanya dalam 100 hari. Bahkan orang-orang dikumpulkan di gereja. Lalu dibantai habis-habis di dalam gereja. Saudaraku yang kekasih, sakit hati yang terus-menerus dan berlanjut menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Yang akan menjadi batu sandungan saudara. Itu sebabnya kita belajar hari ini. Saya dan saudara, kita berharap ketika kita berkonflik, jangan simpan sakit hati itu berlama-lama. Sebab kalau dia sudah meningkat jadi kepahitan, meningkat jadi kebencian, kita bisa-bisa menjadi skandalon, menjadi batu sandungan, kita tidak menjadi teladan bagi orang lain. Tetapi sekalipun saya dan saudara, seandainya kita mengalami, satu kali kita mengalami sakit hati, kita harus lakukan apa? Mari kita bersandar pada Kristus. Bersandar pada Injil. Kita bersandar pada Dia. Supaya apa? Roh Kudus akan menguatkan kita. Sehingga kita memiliki hati seluas danau tadi. Sehingga Roh Kudus menguasai kita. Kita tidak memiliki rasa sakit hati kebencian yang berlarut-larut. Saudara. Dan indikatornya, buktinya. Bahwa saya dan saudara ini adalah orang yang beriman sejati, berasal dari Allah, mengasihi Allah. Kita bersandar pada Injil Kristus, kita tidak menjadi batu sandungan, justru kita menjadi teladan bagi orang lain. Saya tutup dengan sebuah kisah dari seorang dari negara Australia di Melbourne. Orang itu bernama Josh Palmer. Josh Palmer ini sudah bertahun-tahun dia memendam kebencian pada orang Kristen. Orang Kristen itu dibencinya. Apapun yang dilakukan tindakan orang Kristen, dia sangat benci pada orang Kristen. Setiap orang ke gereja, orang mau ibadah, dia paling benci pada orang Kristen. Satu kali ada sebuah KKR yang akan diadakan di Melbourne, di kota Melbourne. KKR yang besar-besar. Yang akan dipimpin seorang pengkhotbah terkenal almarhum Billy Graham. Dia khotbah di Melbourne saudara. Segala persiapan. Itu ribuan bahkan jutaan orang datang pada ibadah KKR Billy Graham itu. Dia bilang, Josh Palmer, ini kesempatan saya menunjukkan kebencian saya pada orang Kristen. Dia lalu melakukan apa saudara? Dia kumpulkan 10 orang temannya untuk membawa senjata pada KKR itu. Dan nanti kalau KKR itu berlangsung, mereka ada altar call karena selalu setiap ibadah Billy Graham dia selalu bikin altar call. Nanti kita maju semua, baru kita akan tembak dia dari situ. Lalu ibadah itu berlangsung saudara. Dan waktu berlangsungnya ibadah itu, KKR dilakukan dan setelah KKR itu khotbah dan kemudian diundanglah orang untuk maju ke depan. 10 orang dan George Palmer ini naik untuk ikut menerima lawatan Tuhan. Mereka maju saudara di depan untuk siap-siap. Tapi waktu mereka maju, Billy Graham terus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan firman. Sampai dengan waktu mereka ada di depan, dia sampaikan firman Tuhan sampai dengan waktu sementara firman Tuhan itu terus disampaikan. 10 orang dan George Palmer ini menangis. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai dengan Billy Graham pulang. Sampai dengan beberapa waktu kemudian, George Palmer dan teman-temannya ini bertobat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Apa yang saya mau gambarkan kepada kita hari ini? Biarlah kita mendasarkan kasih kita pada Kristus yang telah mengasihi saya dan saudara. Bagaimana Kristus telah datang dalam rupa manusia. Karena cintanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Supaya saya dan saudara bisa diselamatkan.
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tidak membenci pada orang lain. Karena ingat, kalau kita benci terus menerus, kita akan kehilangan akal sehat. Dan itu bisa termanifestasi dalam tindakan saya dan saudara. Yang ketiga, terakhir, bahwa kita harus menunjukkan kita orang Kristen sejati. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan, tetapi mari kita menjadi teladan bagi orang. Biarlah dalam momen perayaan Natal, dimanapun kita berada sepanjang bulan ini, mari kita tunjukkan kasih kita kepada orang lain. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita semua hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan ini dengan bahasa yang sederhana, mungkin kurang dipahami, tapi hamba terlalu yakin bahwa Allah Roh Kudus akan menerjemahkannya dengan baik pada setiap hati kami semua yang berada di dalam ruangan ini. Supaya kami betul-betul merasakan karya-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Bagaimana Engkau telah datang dalam dunia ini dalam peristiwa Natal yang kami rayakan pada bulan ini. Mengingatkan betapa Engkau Allah mengasihi kami, orang yang berdosa ini. Tanpa kelahiran-Mu, kedatangan-Mu bagi kami, maka pengharapan kami menjadi sia-sia. Kami akan mati dalam dosa kami, dan kami akan berada dalam kehidupan neraka yang kekal. Kami bersyukur atas kedatangan-Mu bagi kami. Di momen-momen ini biarlah kasih-Mu itu terus termanifestasi dalam hidup kami setiap hari. Supaya kami menunjukkan jati diri kami, identitas kami, kasih kami. Bahwa kami betul-betul orang Kristen, orang percaya yang berasal dari Kristus. Yaitu ketika kami mengasihi sesama kami. Sesama kami ada dalam rumah kami. Siapapun itu juga, suami, istri, anak-anak kami. Sesama kami itu orang ada di luar rumah kami. Sesama kami ada di dalam gereja ini. Sesama kami ada di luar gereja ini. Sesama kami termasuk orang-orang yang belum percaya kepadamu. Biarlah kami di sana boleh mempraktekkan kasih itu, mengasihi sesama kami, karena itu menjadi indikator bahwa kami adalah orang yang percaya kepadamu. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami praktekkan dalam hidup kami sehari. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sejemput kita semua bangkit berdiri, jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Beri tepuk tangan lagi buat Raja di atas segala raja. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh sambil angkat tangan bersama Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau
Kami boleh berada pada bulan di penghujung tahun 2023. Karena kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Itu menunjukkan bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, kalau bukan karena kasih-Mu, kalau bukan karena kesetiaan Tuhan, mungkin kami tidak bisa menikmati suasana Natal seperti ini. Tetapi Engkau telah membuktikan bahwa Engkau setia. Walaupun kami menyadari kami banyak tidak setia kepada Engkau. Kami kurang mengasihi Tuhan. Bahkan mungkin kami jauh dari kasih-Mu. Tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa kasih-Mu itu Engkau nyatakan bagi kami hingga pada akhir tahun 2023. Kami boleh merasakan sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu selalu mengingatkan kami. Firman-Mu selalu menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Agar supaya hidup kami semakin hari kami semakin disempurnakan. Agar hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Agar Tuhan dapat bekerja terus menerus untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang sungguh mengasihi Engkau. Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih Kristus yang Engkau sudah nyatakan lewat Natal lebih dari 2000 tahun yang lalu mengandung pesan bagi kami. Kami adalah orang-orang yang sudah hidup dalam terang Allah. Kami memiliki kasih Kristus dan kasih itu nyata bagi banyak orang. Dimanapun, dalam keadaan apapun, kepada siapapun. Biarlah kasih kami nyata Tuhan bagi orang lain. Karena itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup kami. Biarlah pesan Natal ini tentang kasih Allah yang besar. Itu juga dapat kami miliki dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Bagi kami pribadi lepas pribadi. Agar kasih Kristus selalu hidup dalam hati kami. Berkati semua kami yang sudah datang untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang sudah meluangkan waktu oleh karena mereka mengasihi Tuhan. Dan yang mau setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kami yakin dan percaya tidak ada seorang pun di antara kami yang terlewatkan. Semua kami telah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami selalu pegang firman Tuhan. Bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan tidak akan pernah kehilangan upahnya. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau tahu melakukan apa yang terbaik bagi kami semua. Pribadi lepas pribadi, bahkan dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu, hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu. Lebih lagi dipakai Tuhan bukan saja di tempat ini, bahkan dimanapun hamba-Mu berada. Bahkan Engkau berkati juga hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan dalam bentuk apapun juga Tuhan Engkau tahu. Hati mereka yang melayani oleh karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan terima kasih. Sebelum kami mengakhiri tahun 2023 ini, biarlah kasih kami kepada Tuhan, kasih kami kepada sesama akan terus semakin meningkat. Untuk kami semakin disempurnakan untuk menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Memberikan dengan penuh kasih oleh karena mereka mengasihi pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang dapat kami lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhanlah yang paling tahu sampai kedalaman hati kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Untuk pemerintah kami. Untuk hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah kami mendatang. Situasi politik apapun juga yang sedang dan akan terjadi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Aparat keamanan TNI Polri juga Tuhan Engkau berkati. Hikmat Allah Engkau karuniakan bagi mereka. Agar Indonesia, negara kami menjadi negara yang aman. Sejahtera diberkati Tuhan. Kota Palu dan Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Ibadah-ibadah kami selanjutnya menjelang akhir tahun ini kami serahkan dalam tangan Tuhan.
semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau taruh dalam mulut kami para hamba Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan akan terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Berkati ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan. Engkaulah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Terima kasih Bapak, hamba berdoa. Mungkin juga ada di antara kami yang merayakan ulang tahun. Tuhan Kau berkati mereka, sadarkan mereka. Kalau mereka masih bisa ada sampai pada saat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Biar mereka menggunakan hidup yang Tuhan berikan bagi mereka. Untuk terus dapat mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan berkarya bagi Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Berkati mereka biar kasih Kristus akan mengikat mereka saling mengasihi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga dan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mari saudara angkat tangan. Mari kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih buat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara, melindungi, menguatkan kita setiap saat, dan memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya, sampai kita memasuki tahun anugerah yang akan Tuhan karuniakan bagi kami. Tahun 2023. Penyertaan Tuhan Allah Immanuel menyertai kami sampai pada kesudahan Allah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.